Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukonco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu 3 cara menangkal stres, depresi, kecemasan. 3 cara untuk menangkal stres, depresi, kecemasan. Ini hanyalah sharing yang tentu landasannya sabda Tuhan. Apakah ini sharing cocok dengan ibu, bapak, dan saudara? Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan ya dan amin, itu yang pasti. Dan 3 ini kalau diimani, dilakukan, itu betul-betul bisa membuat hidup kita tenang. Dan sekalipun beban datang silih berganti, kita tidak akan jatuh ke stres. Apakah benar? Mari kita cermati hal ini. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah sharing pribadi saya. Saya memberanikan diri untuk sharing hal ini kepada ibu, bapak, dan saudara sebagai sebuah kesaksian. Pertama, saya tidak seberuntung kebanyakan orang. Meskipun saya punya ibu, bapak pada umumnya, tapi pergumulan, kesulitan, dan persoalan kami tidak begitu mudah. Orang tua yang mengalami banyak pergumulan, ibu saya yang sakit, adik-adik saya yang banyak, bapak saya yang secara ekonomi biasa, belum lagi dengan banyaknya pergumulan sosial, tuntutan sosial di masyarakat ketika di desa kami tinggal kala itu. Saudara, itu mendewasakan. Kemudian saya belajar di kota lain yang tidak kenal siapa-siapa. Itu mendewasakan. Ketika mulai bekerja dengan tuntutan pekerjaan, dengan beban yang berat, dengan banyaknya masalah, itu mendewasakan. Dan saya menemukan ada 3 yang penting untuk diingat kalau kita mau menangkal stres. Seandainya saya tidak melihat itu, mungkin saya juga sudah depresi, stres, atau hal-hal yang kita lihat terjadi pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya mau sharingkan itu, saudara. Semoga menjadi berkat bagi ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, saya mengimani bahwa ada penguasa di alam raya ini, yaitu Tuhan, Yahweh, Sang Yehuwa. Dan saya mengimani bahwa Tuhan juga yang membuat aku lahir dan ada di dunia. Saya mengimani bahwa Tuhan punya rencana besar untuk semua orang, tapi juga rencana untuk diriku. Maka saya membaca satu bagian penting dari Mazmur. Pada kitab Mazmur pasal 33 yang demikian. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saya stop. Jadi saya mengimani Tuhan punya rancangan bagi hidupku. Ketika punya pergumulan, beban, kesulitan yang berat, aku memandang dengan iman, Tuhan pasti punya rancangan. Ayat berikutnya, Mazmur 33 ayat yang ke-12. Tadi ayat 11 ya. Sekarang ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya
ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 12, 13, 14 dari Mazmur 33. Saudara, dari sini saya mengimani bahwa rancangan Tuhan ada dan tidak pernah berubah. Dan aku meyakini rancangan Tuhan ada dalam diriku. Oleh sebab itu, sekalipun menghadapi saat ini kesulitan, persoalan, beban, rintangan, macam-macam, berharaplah aku kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rancangan. Rancangan Tuhan itu tetap. Maka jangan kita kehilangan harapan. Rancangan Tuhan itu tetap. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini yang penting di tengah kesulitan dan persoalan kita adalah, yang kedua, saya mengimani selain rancangan Tuhan itu tetap, Tuhan itu Maha Kasih. Dan kasih Tuhan itu tidak berubah. Kasih Tuhan itu setia. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Maka poin kedua yang kutemukan, kalau yang pertama tadi, Tuhan punya rencana, rencananya pasti ya dan amin untukku, untuk semua orang. Maka yang kedua saya menemukan, yaitu kasih Tuhan itu tetap. Kasih Tuhan itu tetap. Saya membaca Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini Yeremia 31 ayat 3 yang merupakan nubuat Nabi Yeremia. Dikatakan jelas bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih orang bisa berubah. Kasih teman, kasih pasangan, kasih anak, kasih sahabat bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak. Oleh sebab itu, setiap pergumulan, kesulitan dan persoalan, coba aku ingat kasih-Nya. Dan aku yakin di tengah beban yang berat ini, Tuhan, kasih-Nya yang setia pasti akan menolong. Saya tidak tahu dengan pergumulan ibu, bapak, dan saudara, tapi saya tahu setiap orang punya pergumulan dan kesulitan. Dan hari ini saya katakan, saya tahu bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak berubah. Masalahnya, apakah saudara-saudara percaya, mengimani atau tidak? Saya iya. Rancangan Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Dan Dia pasti menolong orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu yang penting. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penangkal stres yang pertama, meyakini rancangan Tuhan. Penangkal stres yang kedua, meyakini kasih setia Tuhan. Maka yang ketiga, yang penting adalah apa yang dikatakan di sini, yang sudah kita bahas, bahwa firman Tuhan itu tidak berubah.
Firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya kesetiaan janjinya nyata. Saya membaca Matius. Saya menemukan hal yang penting pada kitab Matius. Pada pasal 24. Yang demikian. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Dikatakan bahwa firman Tuhan tidak berubah. Disebutkan, langit dan bumi akan berlalu. Lalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita meyakini bahwa rancangan Tuhan tidak berubah, kalau kita meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah, dan kita percaya bahwa ini perkataan firman Tuhan ini tidak berubah, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk kita menderita stres, depresi, tertekan. Mungkin iya, tapi tidak akan berlarut-larut. Mungkin iya, tapi tidak akan berat dan membuat kita jatuh meninggalkan Tuhan. Sebagai hambanya, saya terus berjuang. Setiap saat menghadapi kesulitan, penderitaan, beban yang berat, memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan menolong dan mengangkat. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari hadapi kehidupan, hadapi kesulitan dan tantangan, hadapi persoalan, dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya rancangan tertentu, dan firman-Nya ya dan amin. Artinya Tuhan pasti menepati janjinya. Mari saudara, dengan segala pergumulan hidupmu, yakinilah, pasti tidak akan stres. Karena ingat Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat rancangannya, tidak akan stres. Yakin dan percaya. Mari kita hayati hal ini, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu indah dan enak didengar dan dibicarakan, tapi itu membutuhkan suatu perjuangan untuk kita mampu menemukan dan membuktikan. Dibutuhkan perjuangan untuk membuktikan. Artinya apa? Artinya apa yang saya ungkap itu saring saya. Kalau Anda mau mengalami, Anda harus belajar memiliki keyakinan dan iman supaya itu terjadi dalam hidupmu. Dan itu ya dan amin. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita, saya mengajak saudara semua, mari kita hening sejenak, mari undang Roh Kudus untuk hadir dan memimpin dalam perjalanan hidupmu, siapapun, saudara, karena Tuhan tetap mengasihi. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Ya Roh Kudus, berkatilah, hadir dalam hati kami. Yakinkanlah kami bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah, bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi, dan kami diberkati. Oleh sebab itu, hari ini dengan belajar 3 penangkal stres, kami mau percaya akan rancangan Tuhan, akan kasih Tuhan, dan akan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati, sehingga kami dikuatkan menjalani hidup yang berat sekalipun, karena kami punya pengharapan bahwa Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Allah. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.